Hai netizen Budiman, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sering banget diperdebatkan, yaitu mana sih yang lebih penting, hard skill atau soft skill ya. Ini debatable. Tapi menurut saya, kita harus punya semua itu, hard skill dan soft skill. Karena kenapa? Saya lihat contekan dulu ya. Jadi contekan saya di sini, jadi kalau saya lihat di sini berarti saya lagi ngelihat contekan. Oke, jadi kalau misalnya orang itu punya hard skillnya jago, tapi soft skillnya jelek, itu dia orangnya disebut manipulator opportunities. Kenapa? Karena orang kalau misalnya hard skillnya bagus, soft skillnya jelek, dia most likely itu ya jadi oportunis. Jadi hanya sebagai oportunis aja. Jadi ngikutin ngeflow aja, mau arah harus kemana dia akan ikut kemana. Jadi most likely orang yang hard skillnya tinggi itu nggak punya connection dan nggak punya vision. Most likely ya, nggak semuanya. Tapi biasanya kalau soft skillnya rendah, biasanya temennya lumayan dikit. Kalau lumayan temennya dikit, nah berarti wawasannya juga sedikit. Kalau wawasannya dikit, ya vision hidupnya ya cuma berada di kotak lingkungannya itu aja. That's why orang manipulator oportunis ini most likely jadi ya cuma orang suruhan aja, ya kan. Jadi akhirnya ya nggak bisa di jenjang karir, ya cuma di sampai situ-situ aja gitu. Jadi susah kalau misalnya jadi leader orang yang soft skillnya rendah gitu. Kalaupun dia menjadi leader, itu bakal merugikan timnya gitu. Karena meskipun pintar, tapi dia nggak bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi tugasnya dia atau apa yang menjadi tugasnya tim. Jadi tim juga bakal kebingungan, kan kasihan. Nah, yang kedua, kalau misalnya dia itu hard skillnya jeblok, soft skillnya tinggi, berarti dia dikatakan sebagai idealistik frustratif. Karena kenapa? Most likely orang yang soft skillnya tinggi, dia itu punya visi yang besar, komunikasinya jago, kolaborasinya jago. Tapi kenapa? Tapi dia nggak punya pegangan, nggak punya fondasi. Karena secara hard skill knowledge-nya dia kurang. Jadi akhirnya kalau pun dia punya ide, punya visi, yang nggak bisa kemana-mana, ya cuma bisa ngomong doang, akhirnya nggak bisa merealisasikan. Karena susah, biasanya orang seperti ini biasanya susah kerja karena knowledge-nya dikit. Kalaupun dia ngerjain, ya tubruk sana tubruk sini. Karena lagi-lagi kenapa nggak ada knowledge-nya. Nah, yang paling oke itu apa sih? Yang hard skill-nya oke, soft skill-nya juga oke. Apakah ini mungkin? Mungkin banget. Saya banyak menemukan ke orang-orang yang hard skill-nya oke, soft skill-nya oke. Dan juga kalau misalnya kita lihat Jeff Bezos, kemudian siapa ya, Jack Ma, Elon Musk, itu ya juga dia hard skillnya oke, soft skillnya juga oke. Kita nyebutnya adalah aktivis transformatif. Jadi kenapa aktivis transformatif? Dia punya hard skill, yaitu bagian membuat make it happen, dan dia punya kelebihan melakukan komunikasi. Jadi idenya apa, merealisasikannya seperti apa, dia itu punya fondasinya, jadi enak ngomong ke timnya. Nah, bagaimana cara agar bisa menjadi aktivis transformatif? Jadi tentu saja kita harus menguatkan hard skill dan soft skill. Hard skillnya apa aja? Yang pertama adalah framework thinking. Ini penting banget. Karena kenapa? Framework thinking ini bakal membantu kita untuk solving problem apapun. Kenapa seperti itu? Gini, kita pasti banyak permasalahan, dan semakin kita berada di kedudukan tinggi, semakin permasalahan kita semakin banyak, semakin kompleks lah kita. Nah, framework thinking ini gunanya buat apa? Buat mengkelompokkan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita harus punya framework nih. Paling gampang framework thinking itu adalah yang urgent dan penting. Jadi kita kalau misalnya ada masalah nih, kita kelompokin permasalahan mana yang gak urgent dan gak penting, permasalahan mana yang urgent dan gak penting, permasalahannya yang gak urgent tapi penting, dan permasalahan mana yang urgent dan penting. Nah, ini kita kelompokkan, dan tentu saja urgent dan penting ini perlu kita dahulukan gitu. Jadi framework thinking itu penting. Itu salah satu framework thinking yang ada ya. Banyak sekali framework thinking, teman-teman bisa nge-browsing framework thinking itu seperti apa. Dan most likely udah banyak framework thinking yang ada di internet, dan kalian bisa mengadopsinya itu. Nah, yang kedua adalah knowledge. Nah, jadi knowledge itu penting karena kalau misalnya teman-teman itu punya keahlian di bidang tertentu, itu menjadi poin plus untuk hard skill teman-teman. Jadi teman-teman harus mengasah
mengasah knowledge teman-teman di bidang yang teman-teman suka, misalnya tentang politik atau tentang ekonomi atau tentang matematika atau tentang coding apapun itu. Jadi teman-teman harus mengasah knowledge itu. Karena kenapa? Kalau misalnya nggak ada knowledge, ya teman-teman ngomongnya jadi ya cuma ngomong kosong aja. Jadi knowledge itu sangat penting. Nah, sekarang soft skill. Lo hard skillnya dikit, iya. Hard skillnya cuma 2 itu aja. Tapi kan gak gampang untuk mendapatkannya. Nah, sekarang soft skill ya. Soft skill itu pertama itu adalah self management. Self management ini sangat-sangat penting. Apa sih self management itu? Bagaimana kita bisa mengendalikan diri sendiri? Bagaimana kita menjadi orang yang proaktif daripada menjadi orang yang reaktif? Apa sih bedanya proaktif sama reaktif? Nah, kalau orang proaktif itu adalah orang kalau misalnya dia dapat feedback atau dapat kritik dari orang lain, dia akan menerimanya dan tidak reaktif. Jadi kendali tubuh kendali emosi ataupun kendali output dari dirinya sendiri itu adalah berdasarkan dari dirinya sendiri. Kebalikannya, reaktif itu adalah kalau misalnya dia dapat kritikan atau dapat pujian, dia akan melakukan reaksi terhadap pujian atau kritikan tersebut. Jadi perbedaannya di situ. Jadi orang proaktif itu most likely dia itu tidak mengizinkan orang lain menginfluence keputusan dia terhadap sesuatu case. Jadi misalnya nih kita dimaki-maki, lah orang reaktif biasanya ganti maki-maki tuh. Kalau orang proaktif, kalau misalnya dimaki-maki dia akan diam, bukan diam sih, dia akan menerima dan tidak harus marah-marah. Jadi keputusan marah-marahnya itu bukan berdasarkan orang lain. Nah, jadi kan karena gini, nggak masuk akal. Ini tubuh-tubuh kita, pikiran-pikiran kita, dan semua keputusan kita berikan kuasa kepada orang lain. Nah, ini orang reaktif ini. Jangan nggak masuk akal gitu kalau misalnya kita menjadi orang reaktif. Jadi jadilah orang proaktif. Jangan poinnya adalah jangan sampai kuasa tubuh kita dan pikiran kita itu berada di orang lain. Oke? Nah, yang kedua itu adalah problem solving mindset. Nah, ini menjadi sangat penting. Karena kenapa problem solving mindset ini mindset yang sangat dibutuhkan saat kita menghadapi tim yang dinamis. Kok bisa seperti itu? Nah, di tim yang dinamis itu biasanya masalah ada gitu. Kalau misalnya ada masalah, apa yang biasanya orang-orang lakukan? Menunjuk kambing hitamnya siapa gitu. Jadi problem solving mindset ini yang perlu kita dapetin. Kalau ada masalah, ya diselesaikan dulu masalahnya. Masalah nanti siapa bertanggung jawab itu bisa ntar. Yang pasti masalahnya apa? Problem solving mindset, diselesaikan dulu masalahnya. Itu apa? Habis itu ya kita nanti carilah siapa yang paling bertanggung jawab. Oke, yang kemudian yang nggak kalah penting adalah communication. Nah, perlu nih komunikasi tulis, ngomong kayak gini itu penting. Karena percuma kalau misalnya kita punya skill yang jago seperti yang saya sebutkan tadi, tapi kalau komunikasinya jelek, nggak bisa mengkomunikasikan visi kita itu apa, nggak bisa mengkomunikasikan kita itu maunya apa sih. Nah, seperti itu. Komunikasi it's very very important. Nah, bagaimana cara melatihnya? Nggak ada cara lain selain practice. Jadi ya emang harus biasa ngomong. Extrovert dan introvert itu tidak bisa dijadikan pegangan gitu, karena banyak kok pimpinan-pimpinan yang introvert gitu, tapi dia bisa jago ngomong sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi misalnya di Tokopedia itu Pak William itu introvert, tapi dia bisa ngomong, menginfluence orang dan bisa menyampaikan ide-idenya dengan sangat jelas dan clear. Jadi ya itu tidak bisa menjadikan alasan lah kalau misalnya introvert itu tidak bisa komunikasi. Bisa, cuma butuh latihan aja. Ngomong di kaca itu menjadi ngomong di depan cermin itu adalah salah satu latihan untuk teman-teman agar bisa leluasa berbicara. Kemudian selanjutnya adalah leadership lah. Ini juga penting juga leadership ini. Karena kenapa? Tanpa leadership kita nggak bakal bisa punya tim. Tanpa tim kita nggak bisa membuat sesuatu yang besar. Gitu. Jadi leadership ini sangat dibutuhin saat kita menjadi seorang pimpinan atau pemimpin ya. Bahkan kalaupun misalnya kita bukan pemimpin jadi sesuatu yang besar gitu, misalnya ya kita harus menjadi pemimpin diri kita sendiri gitu. Jadi leadership itu sangat-sangat penting, bagaimana kita menginfluence orang dan mengajak orang untuk mengikuti visi kita. Jadi bagaimana caranya agar bisa leadershipnya jago dan juga bisa menjadi pemimpin yang disegani orang dan
dan apa punya wibawa, ya caranya adalah latihan menjadi leader. Misalnya teman-teman teman-teman misalnya diberikan amanah untuk mengorganisasi sesuatu, ya itu adalah salah satu kesempatan untuk melatih leadership-nya teman-teman dan juga mengatur komunikasi juga. Jadi ini adalah tempat yang bagus, kesempatan yang bagus untuk melatih itu. Nggak ada cara lain, karena cuma baca buku aja tanpa praktek ya nggak bisa gitu. Karena emang ini harus butuh praktek dan nanti lambat laun itu akan terlatih. Nah, yang terlatih itu apa? Yaitu kolaborasi. Nah, mindset kolaborasi ini yang penting. Karena kenapa? Tanpa mindset kolaborasi itu bakalan jadi apa ya? Sebuah tim itu ya cuma ada satu Superman aja. Padahal untuk mencapai sesuatu yang besar itu butuh kolaborasi antara satu tim dengan tim yang lainnya dan satu orang dengan orang lainnya. Jadi mindset kolaborasi itu harus dikedepankan. Nggak boleh ada perasaan bahwa kalau misalnya gua bikin sesuatu itu saya yang harus kelihatan sendiri, nggak bisa gitu. Ini ada kerja tim dan kolaborasi itu sangat penting. Karena kalau misalnya kepingin tampil doang, misalnya nggak ada kolaborasi, ya pada lain kesempatan orang-orang akan males untuk berkolaborasi bersama dengan teman-teman semua. Nah, gitu sih. Jadi hard skill dan soft skill itu sangat penting. Tanpa hard skill kita hanya menjadi yang cuma ngomong doang. Tanpa soft skill kita nggak bisa menyampaikan visi kita. Jadi hal yang paling ideal manusia yang paling ideal adalah hard skill-nya bagus, soft skill-nya bagus. Hard skill itu bagaimana melatihnya? Tadi ada framework thinking dan knowledge juga harus diasah. Soft skill seperti apa? Jadi harus bisa self management, kemudian communication-nya juga harus bagus, leadership-nya juga harus bagus, kemudian problem solving mindset, kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Ya. Itu aja sih. Kalau misalnya teman-teman ada hal lain, kalau misalnya ternyata hard skill itu nggak hanya 2 itu aja, ada yang lain, bisa silakan tinggalkan komentar di bawah. Thank you, itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ciao.